Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan kali ini bersama saya Pandia RS. Sudah lama sekali saya tidak menyapa teman-teman atau sahabat-sahabat Pandia RS TV dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya ingin membahas pengalaman pribadi atau bercerita pengalaman pribadi yang berkaitan dengan kegiatan literasi. Jadi kemarin itu saya sempat diskusi dengan teman-teman sastrawan di Kalimantan Barat, di mana kemudian di grup WhatsApp tersebut salah satu sahabat saya membuat sebuah tulisan atau opini pendapat beliau mengenai kegiatan literasi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, di mana beliau menulis dengan judul sampahisasi literasi. Nah, jadi beliau itu mengkritik beberapa hasil karya yang beliau anggap itu sebenarnya tidak layak terbit menjadi sebuah tulisan atau sebuah buku. Jadi beliau menilai bahwa penerbit atau para penulis pemula yang ingin menerbitkan buku itu tidak memperhitungkan isi dari apa yang ia tulis. Beliau mengatakan itu hanyalah sampah, bahkan beliau juga mengatakan bahwa buku itu ingin dibakar. Jadi kalau saya pribadi menilai maksud dari beliau ini sebenarnya baik, karena memberikan motivasi kepada para penulis-penulis baru agar senantiasa meningkatkan kualitas tulisan mereka. Namun di sisi lain juga ini bisa menjadi hambatan bagi para penulis yang ingin memulai untuk menulis. Saya pribadi adalah seorang penulis yang tidak terlalu paham dengan teori-teori sastra atau teori-teori kepenulisan, karena seandainya kita beranggapan bahwa seseorang yang bisa menulis itu adalah orang yang memahami teori-teori tentang sastra atau kepenulisan, maka pendapat itu akan menjadi masalah, karena orang akan berpikir bahwa yang pantas menjadi seorang penulis itu adalah orang yang sekolahnya hanya di lulusan sastra atau di lulusan bahasa. Nah, ini kan menjadi problem. Saya sendiri pribadi adalah seorang penulis yang tidak terlalu paham dengan teori-teori kepenulisan atau teori-teori sastra. Namun kalau saya pribadi, saya beranggapan bahwa apapun itu yang kita tulis itu harus memiliki pesan, setidaknya memberikan edukasi kepada para pembaca atau memberikan motivasi misalnya. Nah, ini yang penting, karena memang betul juga kata beliau, banyak
karya-karya sastra itu yang tidak diperhitungkan, sehingga mereka hanya menerbitkan saja, dan pada saat kita membaca kita tidak mendapatkan pesan atau mendapatkan pelajaran dari karya tersebut. Saya pribadi hanya beranggapan seperti itu tentang kepenulisan. Saya harap pada teman-teman yang ingin memulai untuk menulis, jangan patah semangat dengan anggapan atau pendapat seseorang yang mengatakan bahwa tulisan kita itu harus bagus. Karena saya pernah melihat atau mendengar sebuah pendapat dari seorang penulis yang mengatakan, biasakan diri kita untuk menulis dari hal-hal yang jelek. Jadi kita usahakan tetap menulis walaupun hasil yang kita dapatkan itu tidak memuaskan atau jelek, tapi lama kelamaan itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan, sehingga tulisan kita di kemudian hari meningkat menjadi bagus dan memiliki pesan bagi para pembaca sehingga dapat bermanfaat. Nah, mungkin itu sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita dalam dunia kepenulisan. Saya memang tidak terlalu paham dengan teori-teori sastra, namun saya menulis dengan prinsip bahwa apa yang saya tulis itu memiliki pesan, nilai, sehingga dapat dipetik dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya sekolahnya di ilmu komunikasi, sehingga tulisan menjadi alat bagi saya untuk memberikan pesan kepada audiens yang ingin saya sampaikan. Meskipun saya tidak tahu secara detail tentang teori-teori sastra atau teori-teori bahasa, namun saya tetap menitik beratkan apa yang saya tulis itu akan selalu punya nilai pesan, sehingga itu menjadi bekal buat kita semua. Apapun itu, baik itu opini yang bersifat serius atau tulisan fiksi seperti novel yang pernah saya tulis, Meniti Tangga Mahaba, di mana ketika itu saya tulis karena saya melihat fenomena pemuda-pemudi itu memaknai cinta itu banyak yang salah, sehingga saya memutuskan untuk menulis novel Meniti Tangga Mahaba tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian pembicaraan kita tentang literasi buat para penulis-penulis yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kalbar, di Pontianak. Terus berkarya meskipun apa yang kita tulis itu belumlah bagus, atau karena memang kita tidak bisa memuaskan semua orang. Pada saatnya nanti kita akan menemukan segmen sendiri yang ingin membaca tulisan kita. Dan saya juga minta doa kepada kawan-kawan, karena mungkin dalam waktu dekat ini atau dalam beberapa bulan, atau yang pastinya dalam waktu dekat, saya juga akan insya Allah menerbitkan novel kedua saya yang berjudul Filosofi Cinta. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus berkarya bagi kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.